Cerita anak oleh Zahra Wardah yang berjudul Nasi untuk Nenek Penjual Tisu. Hari ini hari Minggu, Mehmet ikut dengan Kak Hakim belajar bela diri. Dia senang sekali melihat orang yang bisa bela diri. Akan tetapi Mehmet sendiri belum mau ikut belajar bela diri. Dia masih sedikit takut. Mungkin suatu hari saat sudah siap, dia akan ikut belajar bela diri. Kak Hakim hebat tadi belajarnya, keren. Mehmet memberikan jempolnya kepada Kak Hakim yang baru saja selesai latihan bela diri. Kak Hakim tersenyum. Dia mengambil botol air minum yang dibawa tadi, lalu meminumnya. Makanya ikutan latihan, ujar Kak Hakim setelah minum beberapa teguk. Kak Hakim mengusap pelan rambut Mehmet. Kak Hakim sangat sayang dengan Mehmet, adiknya. Hari sudah panas, waktu menunjukkan jam 11 siang. Mehmet dan Kak Hakim pulang bersama naik sepeda. Mehmet dibonceng oleh Kak Hakim. Kebetulan tempat belajar bela diri Kak Hakim tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Di tengah perjalanan, Mehmet melihat seorang nenek menjual beberapa tisu di pinggiran jalan. Kak, yuk kita beli dagangan nenek itu, kasihan sepertinya belum ada yang beli. Mehmet menunjuk ke pinggir jalan di depan mereka. Ayo, Kak Hakim menambah kecepatan sepedanya mendekati nenek penjual tisu itu. Nek, tisunya berapaan? Tanya Mehmet setelah turun dari sepeda. Apa? Bis? Bisnya sudah lewat barusan. Nenek tidak menjawab pertanyaan Mehmet. Justru membuat Mehmet bingung. Mungkin nenek penjual tisu ini pendengarannya sudah berkurang. Kini Kak Hakim yang bertanya. Nek, tisunya berapa harganya? Teriak Kak Hakim. Oh, tisu, ini satunya 10.000 saja. Mehmet dan Kak Hakim menghela napas lega. Alhamdulillah, nenek itu akhirnya mendengar maksud mereka. Mereka pun saling pandang dan tersenyum lebar. Anak sama cucu nenek di mana? Tanya Kak Hakim. Kak Hakim lupa kalau nenek itu pendengarannya kurang. Nadanya tidak diperkeras. Nenek belum makan sejak pagi tadi karena belum ada tisu yang terjual. Beli ini ya supaya nenek bisa beli nasi. Nenek jualan ini hanya untuk bisa makan. Suami nenek sudah meninggal, sedangkan anak-anak sudah berkeluarga semua. Sudah lama mereka belum ada mengunjungi nenek. Oh iya, kalian bisa panggil nenek dengan Nek Sumi ya. Nek Sumi bercerita panjang sekali tentang dirinya. Meski awalnya tidak menjawab pertanyaan Kak Hakim, tetap saja dalam cerita tersebut secara tidak sengaja Nenek Sumi sudah menjawab pertanyaan Kak Hakim. Mehmet dan Kak Hakim bersedih atas cerita Nenek Sumi. Mereka membeli sebagian dagangan Nenek Sumi. Setelah selesai, Mehmet dan Kak Hakim pun pamit melanjutkan perjalanannya. Nenek Sumi pun akhirnya tersenyum lebar dan berulang kali berterima kasih kepada Kak Hakim dan Mehmet. Kasihan Nek Sumi ya Kak, bagaimana kalau kita besok kasih Nek Sumi makanan? Ide Mehmet tiba-tiba muncul di perjalanan pulang. Setuju, jawab Kak Hakim sambil mengayuh sepedanya. Bunda, boleh kan nasinya dilebihkan? Mehmet sama Kak Hakim mau ngasih nasi ke Nek Sumi. Pagi-pagi Mehmet bangun tidur langsung ke dapur menemui Bunda. Nek Sumi? Tanya Bunda keheranan. Iya, Nek Sumi si penjual tisu. Kemarin Mehmet dan Kak Hakim beli tisunya. Nek Sumi kasihan Bun, dia hidup sebatang kara. Ibu mendengarkan dengan seksama lalu mengangguk pelan. Dalam hati Bunda senang sekali anaknya punya rasa simpati dan ingin menolong sesama. Iya Bun, kasihan sekali. Kak Hakim yang baru datang menyahut juga. Baiklah, nanti Bunda siapkan makanan untuk Nek Sumi. Kalian siap-siap ya. Dengan senang hati Bunda segera menyiapkan yang diminta oleh Mehmet setelah memastikan Mehmet dan Kak Hakim kembali ke kamarnya untuk siap-siap. Setelah siap semua, Mehmet dan Kak Hakim pamit ke ayah dan Bunda pergi sekolah. Seperti biasa, mereka menggunakan satu sepeda berdua. Mehmet dan Kak Hakim satu sekolah, Mehmet kelas 3, sedangkan Kak Hakim kelas 6 sekolah dasar. Sebelum ke sekolah, mereka mampir dulu di tempat kemarin Nek Sumi berjualan. Alhamdulillah, ternyata Nek Sumi sudah berada di sana. Akan tetapi, sepertinya ada lelaki jahat yang hendak menyopet Nek Sumi. Hal itu diketahui oleh Kak Hakim dari jauh.
Kak Hakim pun mengayuh sepedanya lebih kencang, lalu mengejar copet itu setelah menurunkan Mehmet terlebih dahulu. "Copet, copet, tolong!" teriak Mehmet. Tidak lama copet itu berhasil dikejar oleh Kak Hakim. Dengan satu tendangan Kak Hakim di bagian kaki, pencopet itu terjatuh. Belum sampai berdiri, para warga sudah datang dan menangkap pencopet itu. Mereka membawa pencopet itu ke kantor polisi. "Kakak keren sekali," Mehmet memberikan 2 jempol tangannya dan tersenyum bangga kepada Kak Hakim yang baru saja datang membawa dompet milik Nek Sumi. "Ini Nek dompetnya, hati-hati ya." Nek Sumi berulang kali berterima kasih kepada Mehmet dan Kak Hakim. Nasi yang diberikan Mehmet tadi pun segera dimakan karena sudah lapar. Sementara itu Mehmet dan Kak Hakim melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Mehmet ingin menjadi seperti Kak Hakim. Besok dia ingin mendaftar juga sebagai murid baru di sekolah bela diri tempat Kak Hakim belajar. Sekian. Terima kasih telah menonton channel Cerita Keren. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen bagian mana yang menarik menurut kalian ya. Saya doakan semoga yang sudah subscribe, like, share, dan komen, saya doakan semoga rezekinya berlimpah ruas, sehat selalu, dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.